Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai kita sebagai petani sawit harus benar-benar paham kalau kita ini tanam sawit bukan tanam kangkung. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus mengetahui bahwa sawit ini memerlukan modal yang cukup besar dalam perawatannya, kemudian memerlukan keseriusan yang memang lumayan cukup tinggi untuk kita lakukan. Nah, maka dari itu kita harus paham betul teman-teman karakter tanaman yang akan kita tanam. Jadi, kita tidak boleh sembarangan melakukannya sehingga nanti hasil yang kita dapatkan itu ya main-main kalau kita melakukannya secara main-main. Nah, teman-teman, memang kelapa sawit benar kata orang, kita harus menderita terlebih dahulu selama beberapa tahun dalam perawatannya sehingga nanti kita mendapatkan hasil yang memang benar-benar kita inginkan. Ini kebun saya ini teman-teman baru saya tebas sekitar 2 bulan yang lalu dan sekarang memang sudah seperti ini lagi, dan itu memang membuat saya lumayan sesak karena perawatannya memang lumayan intensif untuk kelapa sawit. Mengapa tidak saya semprot, saya biarkan seperti ini karena saya menghindari penggunaan racun rumput yang berlebihan. Kemudian yang kedua bahwa tanah saya ini elevasinya lumayan cukup miring teman-teman, jadi kalau saya semprot nanti humus unsur haranya itu akan mudah hanyut, apalagi pupuk-pupuk yang saya tebarkan. Jadi saya hanya membersihkan piringannya secara manual, itu pun setiap 1 bulan sekali. Kalau saya mau melakukan pemupukan baru saya bersihkan. Nah seperti ini. Jadi teman-teman, benang merah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kita sebagai petani sawit harus paham betul karakteristik sawit yang kita tanam. Maka dari itu kita bisa menetapkan target yang akan kita capai. Misalkan punya saya ini teman-teman, ini adalah varietas BL1 Lonsum ya. Dan di dalam brosurnya atau keunggulan sawit ini adalah quick starter, bisa dipanen 25 bulan. Nah, ketika saya tahu karakter dari tanaman sawit yang saya tanam, maka saya harus bisa mencapai target yang memang sudah ditetapkan oleh benih tersebut atau produsen tersebut. Dan pada kenyataannya ini usia 14 bulan, bisa kita lihat teman-teman, ini bunga dompetnya sudah banyak sekali keluar. Ini akan saya kastrasi nanti setelah saya buat video ini, akan saya buang. Jadi memang seperti inilah kegiatan saya teman-teman. Setiap hari saya sempatkan ke kebun walaupun cuma 1 jam untuk sekedar keliling. Karena apa? Saya merasa kecanduan untuk melihat kebun saya yang memang keadaannya lumayan membuat saya bahagia. Dan tentunya teman-teman, sekali lagi kita ini tanam sawit bukan tanam kangkung yang hanya sekedarnya saja kita tanam kemudian kita tinggalkan dan tahu-tahu kangkungnya itu sudah banyak dan bisa kita panen. Sawit tidak seperti itu teman-teman. Sawit harus memerlukan keseriusan dalam perawatannya sehingga nanti akan menghasilkan kebun sawit yang berkualitas tinggi. Tentunya teman-teman banyak sekali testimoni-testimoni yang ditampilkan oleh orang-orang yang sudah menanam sawitnya dengan hasil yang melimpah, itu sudah banyak sekali. Dan banyak sekali juga yang bisa kita ambil pelajaran dari sana. Bagaimana orang-orang itu melakukan perawatannya secara baik, melakukan pemupukan yang mereka lakukan, kemudian melakukan penggunaan benih yang memang mereka gunakan. Nah itu bisa kita contoh. Jangan kita itu kekeh dengan satu hal atau satu contoh, 2 contoh saja. Kita ambil mayoritasnya saja. Mana benih atau varietas apa yang memang sangat-sangat banyak dipakai orang, kemudian memang hasilnya cukup melimpah, atau memang kita memiliki pengetahuan sendiri untuk melakukan penyemaian. Tentunya itu adalah hal yang membuat kita harus kita ambil kesimpulan di sana. Dan tentunya teman-teman, sekali lagi bahwa berkebun kelapa sawit memiliki potensi yang cukup besar untuk kesejahteraan keluarga kita. Jadi ketika kita memang sudah niat terjun ke perkebunan kelapa sawit atau kita tumbangkan tanaman kita sebelumnya yang memang
bukan kelapa sawit, kemudian kita berpindah atau bermigrasi dengan komoditas kelapa sawit, tentunya kita harus benar-benar melakukannya dengan hal yang serius atau dengan yang benar-benar sesungguhnya kita lakukan secara benar itu teman-teman. Maka dari itu kita harus benar-benar paham atau betul-betul mengerti bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit, bagaimana melakukan pemupukan yang baik, bagaimana melakukan pembersihan lahan yang baik, dan usahakan teman-teman jangan terlalu berpuas diri dengan apa yang kita hasilkan, karena berkebun kelapa sawit ini tidak hanya halangan rintangannya itu bukan hanya biaya, namun adalah semangat, kemudian keinginan kita ingin memiliki kebun sawit yang berproduktivitas tinggi, kemudian angan-angan kita dalam kesejahteraan kita, target kita bahwa dalam 1 hektar kita harus menghasilkan sekian ton, supaya memang biaya yang memang sudah kita keluarkan itu memang bisa balik modal. Dan banyak sekali orang-orang yang memang terlena di hal ketika tanam sawit itu disamakan dengan tanam kangkung teman-teman. Banyak orang yang hanya tanam-tanam saja tanpa memperhatikan benih yang baik, tanpa memperhatikan pemupukan, tanpa memperhatikan perawatan. Akhirnya apa? Sawit-sawit mereka terbengkalai, sawit-sawit mereka itu tidak bisa dipanen dalam jangka waktu yang memang sudah ditetapkan atau ditargetkan. Bahkan sampai umur besar sawitnya memang benar-benar tidak berproduksi, batangnya kecil, daunnya tidak subur, kemudian hasil buahnya tidak begitu menggembirakan, dan tentu itu adalah salah satu kerugian yang akan kita dapatkan di sana. Maka dari itu teman-teman, memang sekali lagi berkebun kelapa sawit memerlukan biaya yang cukup besar, namun hal itu harus disiasati dengan cara kita tidak boleh maruk teman-teman. Lakukan sedikit demi sedikit, lakukan perawatan secara rutin, dan tentunya kalau kita melakukannya secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita, maka nanti hasilnya juga akan baik, karena sawit ini tidak memerlukan dosis yang besar sekali. Mungkin anggapan orang-orang bahwa sawit itu memerlukan pupuk yang banyak. Memang benar, semakin baik dosis yang ditetapkan maka akan pertumbuhannya semakin baik. Namun ketika kita melakukannya atau pemupukan dengan yang sedikit demi sedikit namun dilakukan secara rutin, itu juga bisa mendongkrak pertumbuhannya teman-teman. Dan ketika kita sudah melakukan perawatan, biasanya ya teman-teman, ini adalah memang adrenalin manusia. Biasanya ketika kita sudah melakukan perawatan secara rutin, sedikit, pertama awalnya kita sedikit demi sedikit, mungkin awal-awal kita hanya mampu 1 sendok, 2 sendok. Namun ketika kita sudah lakukan berulang, maka kegiatan itu akan memacu kita untuk menambahkan dosisnya secara sendiri. Jadi naluri manusia itu kecanduan teman-teman. Ketika kita melihat sawit kita tumbuh subur, kemudian batangnya cepat besar, kita itu jadi agak-agak sedikit terpacu untuk bagaimana caranya bulan ini saya harus bisa meningkatkan dosis sekian, dan di sana kita akan terpacu untuk bekerja lebih giat lagi untuk mendapatkan biaya dalam perawatan sawit kita, dan dalam otak kita akan terpacu untuk bagaimana caranya sawit ini bisa cepat panen dan bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu teman-teman, seriuslah berkebun kelapa sawit. Mulailah dengan yang baik dulu, lakukan, dan kemudian kalian akan kecanduan sendiri. Itu yang saya alami saat ini. Maka dari itu nanti hasilnya juga akan bagus, karena memang kita melakukan hal sesuatu yang bagus. Mungkin hanya ini teman-teman, tetap semangat menjadi petani sawit, jaga kondisi kesehatan, dan selalu lakukan dengan penuh semangat, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.